Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 3 Sempang Hilir pada hari ini. Namun sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan daripada tuntutan acara kita. Yang pertama, kegiatan ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sitohang. Yang kedua, doa pembuka dari Ibu Sinaga, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan dari mewakili Satuan SMP Negeri 3 Sempang Hilir, Bapak Leo Cosong Siota. Lalu dilanjutkan kembali dengan kegiatan inti kita, yaitu kegiatan diseminasi positif oleh Ibu Tuti Marini Tarigan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Nah, lalu dilanjutkan dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Ujung. Baik, kita akan mulai acara kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Seluruh peserta akan harapkan untuk berdiri. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Sita Lasari Tambunan yang sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Guru kami, calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Tuti Marini Tarigan SPD, yang pada hari ini akan melaksanakan ataupun akan memaparkan aksi nyata modul 1-4, yaitu tentang disivilisasi budaya positif. Ibu Tuti Marini Tarigan SPD merupakan calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendukung apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dipresentasikan oleh Ibu calon guru penggerak kita. Dan kepada Ibu Tarigan juga, semoga apa yang dipaparkan atau apa pendidikan atau ilmu yang didapatkan
sebaik-baiknya di satuan pendidikan kita, yaitu SMP Negeri 3 Simpat Negeri. Kepada Bapak Ibu Guru juga yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk mendukung daripada Ibu Tarigan untuk aksi nyata modul 1.4. Semoga kita semua Bapak Ibu Guru yang lain juga semakin semangat dan juga kita bisa menyusul Ibu Tarigan ke depannya untuk menjadi calon guru penggerak untuk mewujudkan dari cerdas dan dari unggul. Maka untuk itu kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Simpat Negeri 10 Juni 2024 oleh Ibu Tuti Marini Tarigan SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dengan ini resmi dibuka. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu adalah kegiatan penyampaian diseminasi disiplin positif oleh Ibu Tuti Marini Tarigan. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk 5 pertanyaan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita Ibu Tuti Marini Tarigan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator dan terima kasih juga untuk Bapak yang mewakili Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan hadir membukakan acara kita, kegiatan kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, pertama sekali saya mau menyampaikan di sini saya tidak ada niat untuk mengajari Bapak Ibu Guru. Ya, di sini hanya saya berbagi, saya menyampaikan apa-apa yang sudah saya dapat, yang sudah saya pelajari ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi di sini saya boleh berbagi karena untuk modul 1.4 ini budaya positif ini sangat menegur saya pribadi ya. Di sini saya banyak dapat pembelajaran, karena itu saya tidak sabar, saya ingin berbagi juga. Dan saya berharap kegiatan kita ini membawakan dampak, membawakan ada manfaat ya, ada faedah bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Tuti Marini Tarigan SPD. Saya ada dari SMP Negeri 3 Simpat Negeri Hilir, Kabupaten Dairi, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini adalah salah satu pemenuhan tugas kami untuk modul 1.4. Dan ini adalah pembimbing saya dalam kegiatan CDP. Ada ibu fasilitator kami yaitu Ibu Ani Herlina Sari dan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Irfan Bandorea. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai ya untuk materi yang pertama, di sini saya punya pertanyaan pemantik ya kan? Pertanyaan pemantik yang bisa kita jawab sesuai dengan apa yang kita tahu. Nah, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Di sini ada 3 pernyataan ya. Yang pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Coba kalau Bapak Ibu yang setuju boleh angkat tangan. Oke, baik. Bapak Ibu yang tidak setuju juga boleh angkat tangannya. Iya, baik. Yang beberapa mungkin masih abstain ya. Coba kita lihat lagi pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif ya. Ini yang sering dikatakan hukuman yang positif. Misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, jadi hukumannya bukan ditampar, bukan dicubit, bukan disuruh berdiri, tapi hukuman yang positif, membaca dan membersihkan halaman sekolah itu meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Ya, coba yang setuju boleh angkat tangan saja. Oke, baik, banyak Bapak Ibu yang setuju. Dan pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya.
ya, memberi penghargaan. Bisa seperti kita puji dia, bisa juga kita kasih nilai, bisa seperti pemberian sertifikat, hadiah. Itu kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju tidak? Oke, baik, Bapak Ibu setuju. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Kita akan bisa jawab sendiri apakah pemahaman kita selama ini sudah benar atau salah. Oke, baik. Nah, jadi di sini akan ada 6 topik bahasan yang kita bahas ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kemudian topik yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi ini mungkin berkenaan dengan pertanyaan pemantik tadi ya, nanti di topik bahasan kedua. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi ya dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi khusus segitiga restitusi. Nah, baik, kita masuk topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira kalau saya bertanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bayangkan kalau dibilang disiplin positif? Kalau dari kata-kata disiplin positif, kira-kira ceritanya tentang apa ya Bapak Ibu ya? Iya, coba tentang tentang peraturan kata Ibu Tambunan. Oke, boleh. Bapak Ibu yang lain ada boleh menambahkan? Kalau dibilang disiplin positif, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Iya, Ibu Sinaga. Penerapan aturan dalam hal yang positif. Oke, penerapan aturan dalam hal yang positif. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sekalian yang sudah memberikan pendapatnya. Coba kita lihat Ibu. Nah, baik. Di sini saya mau minta 2 orang dari Bapak Ibu guru. Oh, sepertinya Ibu Manurung sama Ibu Ujung ini boleh yang menjadi responden saya ya. Ya, coba Ibu Manurung dengan Ibu Ujung, di sini ada kegiatan, katanya kegiatan kepala tangan. Nah, jadi Ibu berdua di sini saya minta yang satu menjadi A, Ibu Manurung menjadi A, dan Ibu Ujung menjadi B. Ibu Manurung ambil sebuah kertas kecil, boleh ditulis di kertas kecil itu sesuatu hal yang paling berharga bagi Ibu. Ya, yang paling berharga bagi Ibu Manurung. Jangan kasih tunjuk sama Ibu Ujung. Iya, ya. Coba tulis sesuatu Bu. Iya. Gak usah ada yang tahu. Terserah Ibu. Apa yang paling berharga bagi Ibu? Tulislah di situ dalam satu cat kertas. Iya, kecil saja. Dan setelah ditulis boleh digulung dan digenggam dengan kuat. Nah, nanti tugas Ibu Ujung, coba Ibu Ujung rayu dulu. Yang kecil Bu, biar jangan dilihat Ibu Ujung ya kan. Coba Ibu rayu, Ibu bujuk, Ibu bagaimana cara Ibu supaya Ibu lihat apa yang ditulisnya yang paling berharga. Tadi Ibu Manurung sudah menulis sesuatu yang nggak boleh tahu orang lain ya kan. Ini sangat berharga, jangan tahu orang lain, jangan sampai dia ambil ya kan. Dan Ibu Ujung tugasnya merayu. Ya boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh diancam juga. Ayo cepat tunjukkan dia. Kira-kira dia kasih tunjuk nggak nanti? Oke, coba Ibu Ujung. Ya, tadi depan aja dua-duanya ya, jadi kita lihat ya. Nah, Ibu Manurung punya sesuatu yang sangat berharga di tangannya, dan Ibu Ujung harus merayu Ibu Manurung supaya membuka kepala tangannya. Manurung, baiklah lihatlah. Apa itu? Lihat kan sama aku lihat. Nanti kita pulang kasih makanan. Ayo. Ya, itu sangat berharga ya kan. Ibu kasih lihat nggak? Nanti pas pulang kita makan miso. Pasti kita bukan dulu. Nggak boleh. Oh nggak ada Bu. Ayo lagu Manurung sini. Nggak boleh Bu. Kalau gitu pulang nanti yang saya kasih Bu jalan dari permasalahan. Sini Manurung. Nggak boleh Bu Ujung. Nggak dikasih ya Bu ya. Gimana Bu, berhasil dilihat? Oke, Ibu kenapa kira-kira tidak mau kasih lihat sama Ibu Ujung? Karena ini sesuatu yang paling berharga yang saya punya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu yang kedua. Ya. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil atau kita petik pelajaran dari apa yang mereka praktekkan di depan ini tadi? Ya, ketika kita punya motivasi ya kan, punya keinginan dari dalam diri kita, ini adalah sesuatu yang paling
setuju mau diapain pun oleh orang lain, kalau kita tidak mau membuka, apakah dia akan terbuka? Iya, pasti tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah dia untuk topik yang pertama. Nah, jadi di sini kaitannya adalah selama ini yang mungkin kita punya ilusi, ya ilusi itu berarti pikiran yang sebenarnya tidak benar. Kita sering berilusi bahwa yang pertama guru bisa mengontrol murid, ya, guru bisa mengalahkan murid sesuka hatinya, ya kan? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter, ya. Misalnya ada siswa kita terlambat, kau terus saja terlambat ya. Gara-gara kau terlambat, ibu sudah kena tegur kepala sekolah ya. Nah, mungkin itu salah satu ilusi juga. Kita pikir dengan membuat dia merasa bersalah, maka nanti dia akan merubah dirinya, ya. Kemudian ada ilusi yang ketiga, bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Misalnya kita katakan, anakku belajar kalian, kerjakan PR supaya kau pintar, supaya nilai bagus, supaya kau naik kelas. Itu juga adalah bentuk perbuatan positif, tapi belum tentu efektif. Hasilnya apa yang kita lihat pada siswa kita? Tetap seperti itu, ya kan? Tidak ada perubahan. Nah, kemudian ada ilusi lagi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Hei, kelas 8C, ya kan? Sudah saya bilang, bawa buku ini, bawa itu, duduk yang rapi, lihat bukumu. Kalau belum ada guru, silahkan belajar. Nah, apakah itu terjadi? Iya, ya. Seperti yang kita alami selama ini di kelas kita, walaupun kita lakukan pemaksaan, ya kan? Siapa yang ribut nanti akan saya hukum. Tapi ternyata siswa kita masih seperti itu juga. Jadi itu semua hanya ilusi, ya. Ini yang harus kita ubah. Bahwa guru mengontrol murid itu tidak benar, ya kan? Kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, itu juga belum tentu. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ini juga belum benar, ya. Orang dewasa punya hak untuk memaksa, karena murid kita lebih kecil kita paksa mereka, ya, itu juga tidak benar. Silakan dilanjut, Bu. Nah, jadi ini yang harus kita lihat, ya. Kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pikiran orang mau kita ubah, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, pasti nggak bisa. Nah, jadi kita sekarang harus merubah diri kita sendiri. Kita harus beralih dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Yang harus ada dalam pikiran kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita nggak boleh lagi mengubah dia supaya satu persepsi sama kita, tapi kita terima, kita pahami cara pandang orang tersebut, ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Misalnya siswa saya selalu terlambat, ya kan? Itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu mungkin yang biasa saya lakukan. Tapi setelah saya belajar teori kontrol, jadi saya lihat bahwa semua perilaku itu sebenarnya punya tujuan, ya. Kenapa dia terlambat, ya? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kenapa si Tridola mengganggu si Sahrul, ya? Kenapa si A mengambil pulpen si B, ya? Itu semua pasti ada tujuan. Harus kita pahami ke peserta didik kita. Jangan kita langsung beranggapan, oh ini anak bandel, oh ini suka berbuat salah, ya Bapak Ibu, ya. Kita harus lihat dulu apa tujuan mereka sehingga mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak benar, ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak benar, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi Ibu Manurul, dia tidak akan membukakan apa yang sudah dia tulis walaupun Ibu Ujung sudah berusaha untuk meminta, ya kan? Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol siswa-siswa saya, ya. Belum tentu, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin hanya waktu pas di depan Anda, ya duduk bagus, mungkin semua diam, tetapi
jika itu belum muncul dari dirinya, belum intrinsik, maka ketika kita balik badan, dia tetap dengan perilaku yang sama, ya. Kemudian yang kelima, ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gak berhasil dibujuk-bujuk kayak kata ujung awas nanti ya kan? Diancam ya kan? Dipaksa. Itu juga sebenarnya tidak bisa ya. Yang seharusnya adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak bisa dibujuk, maka harusnya melakukan kolaborasi. Nah, kemudian dalam penyelesaian masalah terkadang kita ada mengambil model berpikir menang kalah. Ya, saya menang, kau kalah. Saya yang guru, maka kau harus mengikuti saya. Perasaanmu terserah kamu. Itu salah ya Bapak Ibu. Maka sekarang kita harus coba merubah model berpikir kita jadi menang-menang atau win-win solution, ya kan? Win-win solution artinya apa? Kita sebagai guru juga merasa senang dan murid kita juga harus merasa bahagia. Inilah yang harus kita terapkan dalam disiplin positif. Oke, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia ya. Nilai universal ini dia lintas agama, lintas suku, lintas budaya dan bahasa. Jadi tidak memandang siapapun orangnya. Nilai universal berarti secara mendunia, secara menyeluruh. Ya, nilai kebajikan yang mana? Ya. Nah, dalam tujuan pembelajaran pada saat ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal namanya dengan profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tampilkan atau yang ingin kita bentuk pada peserta didik kita, pada murid-murid kita ya. Ada 6 dia. Nah, yang ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu 1 Bapak Ibu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang ini menjadi tujuan dari pembelajaran Indonesia secara umum, secara menyeluruh. Inilah yang kita sebagai guru, tugas-tugas kita sebagai guru untuk membentuk nilai-nilai kebajikan ini pada murid kita. Ya. Kemudian untuk topik yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan satu lagi ada restitusi. Oke, kira-kira apa itu motivasi ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ditanya motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah apa ya kira-kira? Ya Bu? Oke, untuk mencerdaskan anak bangsa, sungguh luar biasa motivasi kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang lain motivasinya? Iya Pak. Oh iya, benar juga ya Bapak Ibu ya, untuk mencukupi kebutuhan kita ya kan, untuk mendapatkan nafkah itu juga merupakan salah satu motivasi kita ya. Nah, jadi sebenarnya manusia untuk melakukan sesuatu ya kan, sama seperti saya juga mengikuti CGP ini, saya punya motivasi sendiri ya kan, motivasinya untuk meningkatkan kemampuan saya ya, untuk meningkatkan kompetensi saya. Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan kita ini, pasti ada juga motivasinya supaya banyak mendapat ilmu. Nah, jadi motivasi manusia itu dia dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi kalau yang seperti Bapak Ibu misalnya, si anak datang cepat-cepat ke sekolah, tujuannya apa? Supaya nggak dihukum nanti sama ibu hobi, ya kan? Supaya nggak dimarahin nanti sama ibu kampungan, ya, supaya nggak disuruh ibu si total nanti aku mengutip sampah, ya kan? Itu motivasi yang eksternal karena ada yang dari luar, ada faktor dari luar sehingga dia melakukan hal tersebut. Itu belum tepat, ya. Dan yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya anak
C, rajin belajar. Tapi dalam hatinya niatnya, oh supaya nanti aku juara 1, supaya nanti aku dapat penghargaan di akhir semester, supaya dia ibu tarian bangga ibu tarian, supaya mama aku senang bisa dia pamer ke warung ya kan aku juara 1 ya. Itu juga adalah motivasi eksternal. Nanti kalau aku juara kata mama potong ayam katanya ya. Ini belum internal, itu masih pengaruh dari luar. Itu namanya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan ya. Nah yang paling tepat atau yang paling harus kita kondisikan baik di dalam diri kita maupun dalam murid-murid kita adalah motivasi yang terakhir ya, untuk menghargai diri sendiri ya, untuk menghargai diri sendiri dan membuat orang lain menghargai kita ya kan. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita, pasti orang lain juga menghargai kita. Ini adalah motivasi internal. Ini adalah tujuan utama pembentukan disiplin positif. Jadi ketika seseorang, murid kita ataupun kita melakukan hal ini, tujuannya bukan karena takut dimarah, takut dihukum, atau supaya dapat imbalan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Saya pakai seragam ini karena saya menghargai diri saya, karena saya adalah seorang ASN ya kan, saya harus memakai ini misalnya. Saya harus datang cepat karena ini memang tugas saya sebagai guru, saya harus menjadi teladan. Itu sudah namanya motivasi internal, menghargai diri. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, ini juga termasuk pada murid-murid kita ya. Mereka belajar, mereka datang cepat, mereka mengerjakan PR. Tujuannya hanya menghindari hukuman atau mendapat imbalan. Inilah yang harus kita rubah Bapak Ibu. Tugas kita untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri mereka. Bagaimana caranya supaya siswa kita itu mengikuti seluruh kegiatan di sekolah, melakukan nilai-nilai kebajikan yang tadi dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Artinya gak kita lihat ke mereka, gak kita pantau ke mereka, mereka pasti tetap melakukannya kalau sudah motivasi internal. Tapi kalau masih motivasi eksternal di belakang ibu tadi kan, wah pasti gak bisa kelas 8C, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Sudah pernah sebelum ini? Oke, belum. Baik, kita sama-sama pelajari. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kalau di dalam restitusi itu poin paling penting adalah untuk memperbaiki kesalahan. Intinya setiap orang pasti pernah berbuat salah. Jadi jangan fokus pada kesalahannya, tapi fokuslah pada perbaikannya ya. Nanti ini pada topik yang selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Ya. Ini dia ciri-ciri restitusi, bisa kita baca Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Kemudian itu adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nah ini adalah disiplin positif ya. Teori kontrol atau teori pilihan ya, dengan pencetusnya itu Dr. William Glasser ya. Ini tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Inilah dia kira-kira rangkumannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Ini adalah makna dari disiplin. Jadi disiplin itu Bapak Ibu bukan hukuman. Mungkin selama ini kita sudah berpikir kalau ditanya tentang disiplin, wah siapa yang melanggar aturan dihukum, kan kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita belajar disiplin positif, maka kita itu harus belajar mengontrol diri kita sendiri ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia ya. Kemudian kalau perilaku tadi sudah ada 3 motivasinya. Bapak Ibu mari kita ingat bersama, kalau hanya untuk menghindari hukuman sama mendapat imbalan itu masih termasuk motivasi iya eksternal.
eksternal atau ekstrinsik, ya kan? Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu baru motivasi intrinsik, ya. Nah, disitulah akan muncul nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kalau sudah punya motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Apa makna disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, ya, artinya belajar katanya. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, ya. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Di sini Bapak Ibu ada yang saya tulis dengan tulisan merah, ya. Nah, dalam budaya kita seringkali seharusnya disiplin tadi itu adalah menggali potensi diri, tapi berubah, ya, berubah jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Siswa kita datang ke sekolah mengikuti semua peraturan hanya untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Dia cenderung menimbulkan ketidaknyamanan hanya karena mereka takut dihukum. Itu namanya kita belum membentuk disiplin positif pada murid kita. Nah, jadi kalau disiplin positif itu kayak mana, Bu? Ya, ini dia ada 3 ciri-cirinya. Jadi yang pertama, yang namanya disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Jadi kita mau mengajarkan kepada anak supaya mereka memang melakukan sesuatu itu karena tanggung jawabnya, sadar dirinya, ya, supaya dia bisa melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian yang kedua, disiplin diri itu juga lebih ke arah mengontrol diri sendiri. Ya, kita yang membatasi diri kita, bukan karena dipantau bapak ibu guru, ya. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, melakukan sesuatu atas dasar motivasi internal, bukan karena dipaksa, dipuji ataupun dihukum. Ya, lanjut, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu masih semangat? Ya, kayaknya sudah mulai ngantuk-ngantuk. Coba kita sebentar melakukan ice breathing dulu. Bapak Ibu coba boleh kita berdiri bersama-sama, ya. Saya ikuti nanti gerakannya. Nah, biar ada yang ngantuk, biar semangat semua. Ayo, boleh kita mulai.
Iya, saya yakin pasti sudah semangat semua Bapak Ibu guru hebat ini ya. Oke, baik, kita mulai lanjut ke topik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas ya. Topik ini adalah suatu topik yang membahas bagaimana kita harus membentuk keyakinan pada kelas kita. Nah, kenapa tidak peraturan saja katanya ya? Kan mungkin ada pertanyaan, apa itu keyakinan? Apa bedanya sama peraturan? Ya, kenapa nggak peraturan saja? Nah, di sini kita lihat ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan? Dan kenapa kita juga memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung, tadi kan kita sudah sepakat, kita harus memunculkan motivasi. Iya, yang lebih dominan harus kita munculkan pada siswa kita. Iya, yang internal ya Bapak Ibu, yang intrinsik. Nah, jadi untuk munculnya motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, maka ya kita itu sebenarnya sewajibnya membentuk keyakinan kelas, bukan peraturan. Apa beda keyakinan dengan peraturan? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bagannya keyakinan kelas ini yang warna hijau ya, dia lebih luas daripada sekedar peraturan. Kalau peraturan itu dibuat, kalau dilanggar dihukum. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini sama-sama disepakati. Kalau namanya sudah sama-sama disepakati, sama-sama diyakini, maka sama-sama untuk mematuhinya, mengikutinya, menjalankannya. Nah, nanti kalau sudah bisa kita masing-masing membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, maka terbentuklah lingkungan sekolah yang positif. Lingkungan yang positif itu akan menghasilkan budaya positif juga di sekolah kita. Oke, kira-kira kalau saya bertanya sama Bapak Ibu, ini ada dua ya, yang warna hijau sama yang warna putih. Di sini sama-sama namanya kesepakatan kelas. Ya, kalau kita baca atau Bapak Ibu cermati, kira-kira menurut Bapak Ibu ini salah satunya seharusnya keyakinan, tapi tertulis di situ sama-sama kesepakatan. Yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Ingat, keyakinan tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang mana kira-kira yang hijau atau yang putih yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang satu kesepakatan kelas dan yang satu keyakinan kelas. Yang mana kira-kira Bapak Ibu yang keyakinan kelas? Ya, yang dia keyakinan kelas itu dia harus menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kalau di sini kita lihat di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan saya yang putih itu ada nilai kebajikan untuk poin A. Nilai kebajikannya adalah saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar, ya kan? Kalau yang C, peduli dengan teman. Ya, itulah dia keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan dia masih berupa aturan yang disepakati bersama. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, itu adalah kesepakatan kelas. Ya, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini masih kesepakatan. Kalau diambil nilai keyakinannya, yang pertama datang tepat waktu. Ya, itu berarti meyakini nilai disiplin, ya kan Bapak Ibu ya. Berarti seharusnya keyakinan kelasnya adalah yang pertama disiplin. Berarti kelas ini meyakini bahwa sama-sama akan menerapkan nilai disiplin. Ya, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Berarti di sini adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nilai kebajikannya adalah religius, ya kan? Aktif dalam pembelajaran. Ya, ini juga bisa kita katakan ke arah tanggung jawab. Itulah dia untuk keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan lebih luas dari kesepakatan
maupun peraturan kelas. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Pagi semuanya. Keyakinan kelas ini menunjukkan nilai-nilai kebajikan apa yang kita mau dijalankan. Oke, sekarang kita akan bagikan sebuah footnote ya, kertas. Di sini kami tuliskan kelas seperti apa yang kamu mau. Apakah kalian suka kelas yang kotor? Kelas yang ribut? Kelas yang suka-suka membuat sampah sembarangan? Ya, ada kelas yang seperti apa yang kalian mau? Ini silahkan kalian tulis di lembar yang akan dibagikan ya. Ayo silahkan ditulis kelas seperti apa yang kalian inginkan ada di kelas kita ini. Silakan dituliskan untuk satu-satu kalimat ya. Yang sudah selesai menulis, coba boleh ditempelkan ke depan ini. Yang sudah selesai menuliskan kalimat kelas seperti apa yang diinginkan, boleh ditempelkan ke papan tulis kita. Ayo. Satu persatu ya, berantri, jangan sekalian coba. Ayo. Ya, ini dia ya, contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas. Bedanya kalau ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelas ya. Tetapi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain ya, itu keyakinan kelasnya saling menghormati ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya Bapak Ibu, ini juga masih banyak terjadi pada siswa kita ya kan. Sering terjadi kekerasan fisik antar mereka. Jadi di sini kita boleh meyakini, mengajak mereka meyakini nilai keselamatan. Ya, dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya. Oke.
Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kalau motivasinya ada untuk motivasi yang kedua tadi supaya mendapatkan hadiah penghargaan ya ataupun imbalan, ternyata Bapak Ibu ya ketika saya belajar ini saya juga jadi terpukul ya, ternyata penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif. Penghargaan yang kita berikan kepada siswa-siswi kita ternyata bisa juga memberikan dampak yang negatif ya. Nah, yang pertama kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kalau jangka pendeknya mungkin mereka akan bersemangat, tetapi jangka panjangnya dia belum tentu. Mereka bisa jadi menjadi lemah ya. Ketika akhir mau sudah dapat ujian, baru mereka semangat lagi. Kemudian penghargaan menghukum. Apa maksudnya penghargaan menghukum? Ya, penghargaan menghukum maksudnya Bapak Ibu. Contoh, kalau kita kasihlah penghargaan, setiap akhir semester kita lakukan pemanggilan siswa-siswi kita. Juara 1 jatuh kepada, ya, padahal mereka ini tingkat kepintarannya hampir sama ya kita bilang ya, tingkat kognitifnya. Kira-kira kalau diumumkan juara 1 adalah si A, ya, juara 2 si B dan juara 3 si C, siapa yang paling terhukum di situ? Ya, bisa kita bilang si B, karena mereka sebenarnya sama pintar ya kan, atau si C kalau dia sebenarnya merasa sama. Kadang Bapak Ibu guru kita juga harus banyak pertimbangan untuk menentukan juara ini. Tetapi ketika kita panggil yang satu mungkin sangat senang, dan saya pernah melihat juga siswa saya, dia sangat sedih ya kan, karena peringkatnya turun 1. Jadi Bapak Ibu terkadang pemberian penghargaan itu ternyata bisa menghukum bagi murid kita ya. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga sering, kadang dia udah terlalu bangga, udah akunya yang paling benar, sehingga makin sepele mengerjakan. Dan akunya juara 1, sehingga pada soal-soal yang gampang dia bisa sulit, ya, bisa salah. Ya, penghargaan tidak efektif, ya. Penghargaan merusak hubungan. Iya, Bu, aku gak dikawani sama si Anu. Kenapa? Karena dia turun jadi juara 2, jadi aku yang juara 1. Bapak Ibu pernah lihat siswa seperti itu kan, Bapak Ibu kan? Ya, ternyata itu dia salah satu dampak negatif dari penghargaan. Bisa merusak hubungan pertemanan siswa kita ya. Kemudian menurunkan kualitas Bapak Ibu. Karena dia sudah merasa udahlah akunya juara 1-nya. Kayak gini aja aku buat tetapnya aku nanti juara 1 katanya ya. Karena fokusnya hanya ke penghargaan tadi. Kemudian mematikan kreativitas ya. Mungkin karena dalam bayangannya sudah dia yang paling bisa, sehingga udahlah gak usah buat lagi macam-macam, udah bisa dari kayak gini ya kan. Mengurangi kreativitasnya. Dan yang terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Dia beralih ke mengejar penghargaan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Kira-kira Bapak Ibu ini kita mau belajar nanti tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, sekilas saya informasikan. Ya, kalau hukuman dia itu biasanya sifatnya searah, ya, bisa tiba-tiba dan tidak berhubungan dengan kesalahan murid. Ya, searah, tiba-tiba dan tidak ada kaitannya dengan kesalahan murid, itu termasuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati sebelumnya, ya, dan iya berhubungan dengan kesalahan mereka atau berkaitan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, kita boleh lihat di slide selanjutnya Bu. Iya, nah ini dia. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ada siswa datang terlambat, si Parulian anakku ya kan, anak 8C terlambat. Kita kasih hukuman, kita kasih dia sanksi menulis 100 kali di bukunya, saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata ini termasuk hukuman ya, termasuk hukuman. Karena apa? Gak ada kaitannya dengan kesalahannya, dia terlambat. Kita nggak tahu dia terlambat kenapa. Entahnya banyak bocor, entahnya tadi dia ada gangguan di jalan. Kita hanya memberi hukuman kepada dia ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sampai sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Meminta siswa push up 15 kali karena nggak pakai masker. Dia nggak pakai masker, disuruh push up. Ada kaitannya Bapak Ibu? Iya, sepertinya tidak ada kaitannya ya. Maka itu juga termasuk hukuman.
konsekuensi, bukan hukuman, karena menggantikan kertas yang dia rusak itu berkaitan dengan kesalahan yang dia perbuat, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air ya di meja karena tersenggol, itu juga konsekuensi sesuai dengan kesalahan apa yang dia perbuat, maka dia harus melakukan konsekuensinya. Oke, boleh dilanjut dulu. Ya, jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, dia tahu itu harus terjadi. Ketika dia langgar aturan, itulah konsekuensinya. Itu berarti sudah disepakati sebelumnya ya. Kemudian membuat anak sakit, itu kalau hukuman dalam jangka waktu lama. Saya ingat ya, ketika saya sekolah, saya pernah dimarahi guru. Ya, saya hanya duduk, kemudian ada sampah di bawah saya dan dia pukul pundak saya. Sampahmu katanya. Mungkin sebenarnya tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi itu sangat saya ingat sampai sekarang, sampai saya tua, ya itu selalu saya ingat dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu merupakan suatu hukuman karena sebenarnya sampah itu pun bukan sampah saya, dan Bapak itu langsung memukul pundak saya, sampahmu katanya. Tapi sebelum dia masuk, sebelum Bapak ini masuk, teman sebelah yang membuang sampah ke meja saya. Ya, jadi itu juga termasuk perilaku kita memberi hukuman. Ya, kalau konsekuensi dia hanya membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau kita sering menghukum, anak semakin membenci disiplin. Tapi kalau kita kasih konsekuensi, anak bisa menghargai disiplin, ya. Dan yang untuk selanjutnya boleh kita pelajari. Oke, yang keempat ialah topik kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, di sini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar. Jadi semua yang kita lakukan, yang anak kita lakukan itu pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ada siswa kita yang tingkahnya aneh, tingkahnya tidak baik, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya ada salah satu yang belum terpenuhi. Apa kebutuhannya Bu? Ya, ini yang 5 ini ya. Yang pertama kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Dia terancam, dia dipukul kawannya sehingga dia misalnya melakukan tindakan lain yang gak pas. Yang kedua, yang belum diterimanya adalah, yang belum dipenuhinya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita mengajar siswa kita tidur, kita mengajar siswa kita mencoret-coret buku. Mungkin dia merasa kita kurang memperhatikan dia ya Bapak Ibu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah kesenangan. Ketika siswa bosan atau dia tidak acuh atau dia acuh terhadap yang kita ajarkan, mungkin ya kita boleh merubah cara mengajar kita supaya boleh menimbulkan kesenangan pada siswa kita. Dan yang keempat itu kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar yang menjadi alasan siswa kadang-kadang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tindakan yang tidak baik. Karena apa? Karena salah satu dari kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Dia cari perhatian dari kita, makanya dia ribut. Dia pengen kita perhatikan, makanya dia tidur ya. Inilah kebutuhan dasar yang mendasari perilaku seseorang. Nah, yang kelima ini posisi 5 kontrol untuk restitusi ya. Di sini juga Bapak Ibu saya dapat banyak pembelajaran untuk topik ini. Oke, nah ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil guru ya. Bapak Ibu boleh refleksikan pada diri kita sendiri. Kira-kira kita selama ini sudah pada posisi kontrol yang mana? Kalau yang pertama itu penghukum, guru sebagai penghukum. Bagaimana guru sebagai penghukum ya? Guru yang sebagai penghukum itu suka menghardik muridnya, menunjuk-nunjuk, ya kan, menyakiti, menyindir. Itu berarti guru yang penghukum. Kalau di sini gurunya berkata biasanya, kalau tidak kau lakukan, awas ya. Kalau tidak kau bawa PR-mu, awas ya. Kalau nggak siap besok tugasmu, awas ya. Nah, itu berarti kita masih mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah ya. Oke, di sini biasanya guru yang membuat rasa bersalah ini berceramah ya kan. Habis itu dia bilang, aduh aku, ya ibu kecewa kali kau seperti ini. Semalam sudah ibu nasihati, hari ini kau buat lagi, ibu dipanggil kepala sekolah gara-gara kau.
posisi sebagai teman. Ya, sebagai teman kita mengajak siswa kita cerita, ya kan, lebih dekat. Nah, kemudian bisa kita bilang, ayolah, siapkan lain ya, harus buat kelas kita ya, demi ibu kayaknya ya. Ya, oke, itu berarti kita ambil posisi sebagai teman. Ya, atau yang keempat sebagai pemantau. Ya, kalau di pemantau ini biasanya dia harus balik ke peraturan. Gurunya akan bilang, oke, lihat peraturannya kayak mana. Ya, kalau 3 kali nggak ngumpul tugas, nilaimu nanti 60. Kalau sekian kali nggak mengerjakan PR, maka kau akan seperti ini. Ya, itu berarti kita ambil posisi sebagai pemantau. Nah, yang terakhir inilah posisi yang paling ideal, Bapak Ibu. Yang paling ideal yang harus kita ambil sebagai guru. Kita harus bisa sebagai manajer. Sebagai manajer bagi murid-murid kita ya. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang kita yakini nak? Bagaimana keyakinan kelas kita nak? Ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini nak? Itu berarti kita sebagai manajer kita mengajak siswa untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu boleh kita refleksi diri kita sendiri. Selama ini saya sudah mengambil posisi seperti apa ya? Apakah saya penghukum? Iya, saya akui saya pernah sebagai penghukum Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, iya pernah, tapi tidak berhasil. Siswa saya seperti itu juga ya. Sebagai teman itu sering saya lakukan. Saya dekat dengan siswa-siswi saya, tapi terkadang mereka malah menganggap saya jadi sebaya dengan dia, menjadi temannya. Kita bisa jadi disepelekan oleh siswa kita ya kan? Sebagai pemantau, iya pasti kita semua sering. Iya, dari tadi saya perhatikan. Kau dari tadi tidur aja di situ. Kau dari tadi mengganggu temanmu, ya kan? Nah, posisi yang kelima sebagai manajer inilah yang mau kita pelajari bersama, kita upayakan bersama. Manajer ini berarti guru hanya mengingatkan muridnya, mengajak murid mengevaluasi diri dan menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Jadi dua posisi memang yang paling ideal itu manajer. Kalau belum bisa kita sebagai manajer, paling tidak kita ambil posisi sebagai pemantau, ya. Tapi kalau boleh kita jangan turun lagi ke bawah, ya. Itu harapan kami untuk kedepannya. Ya, ini dia contoh-contoh pernyataan-pernyataan ya. Kalau ada pernyataan saya kecewa dengan kamu, itu biasa kita ambil posisi pembuat rasa bersalah. Kamu gak pernah benar mengerjakannya ya, itu berarti kita sebagai penghukum ya. Kamu dari dulu selalu yang terakhir, ya itu juga kita sudah ambil sebagai penghukum. Jadi kalau manajer yang mana? Ya, contohnya, ya ini yang bisa kita lakukan. Ayo nak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo Parwian, bagaimana kamu supaya tidak setiap hari terlambat ke sekolah? Ya, itulah contoh kita mengambil posisi sebagai manajer. Oke, nah Bapak Ibu masih ingat tuh? Ya, masih fokus? Iya, saya lihat dulu, saya kontes fokus tidak Bapak Ibu. Di sini saya punya tebak gambar. Iya, kalau masih fokus berarti masih bisa menjawabnya. Yuk, siapa yang bisa kasih jawabannya? Dari gambar yang ada di depan, kira-kira kata apa yang terbentuk dari gambar-gambar yang di depan ini? Oke, kita mulai. Apa Bu? Empat kata tambunan. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh lihat. Di sini ini adalah gambar cat, ya kan? Cat. Ya, ini cat. Kemudian T-nya disilang. Berarti tinggal cat. Ya, oke. Kemudian tambah huruf M dan P. Kemudian di sana ada gambar ra. Disilang R-nya oke. Siapa? Coba gimana dulu? Tampak apa? Coba. Masa enggak ya? Oh, belum. Oke, ayo Bapak Ibu. Ini cat, ya kan cat, T-nya disilang. Campak. Oke, coba Ibu. Campak. Oke, coba kita cek ketambunan. Enggak jawabannya. Oke, jawabannya campak. Berarti ya. Coba gambar yang kedua Ibu. Oke, pasti ini lebih bisa, lebih pas. Yuk, Bapak Ibu yang bisa menjawab
S, ini terong. N-nya dihapus, jadi tero tambah R, kolesterol. Coba Bu, jawabannya benar? Oke, benar. Tepuk tangan. Satu lagi tepuk tangan. Oke. Itu ada gambar semangkuk sop. Oke, kita mulai lagi. Apa Bu? Sepatu. Oke, coba Bu dicek. Ini ya jawabannya sepatu ya, karena sop, O-nya diganti jadi E ya kan, sop berarti set ya kan. Ada batu dihapus B-nya jadi sepatu. Oke. Ya, ini adalah topik yang terakhir ya, biar lebih semangat masuk ke topik terakhir. Topiknya adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, segitiga restitusi itu punya 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, nah untuk yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang berbuat salah, berbuat keonaran, sebaiknya kita gunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama kita stabilkan identitasnya ya. Artinya di sini kita tidak boleh membuat anak itu terus merasa gagal ya, tapi kita harus membuat mereka memandang positif terhadap dirinya sendiri. Yang boleh kita lakukan di sini adalah ya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi ya, atau nggak ada manusia yang sempurna ya, atau Bapak Ibu juga pernahnya berbuat salah ya. Yang pasti kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini Bapak Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mau menyelesaikan masalah. Nah, oke. Kemudian tahap yang kedua yang bisa dilakukan adalah validasi kebutuhan. Ya, seperti tadi kita pelajari bahwa tindakan itu pasti ada kebutuhan yang mau dipenuhi. Ya, ada kebutuhan yang mau mereka penuhi. Kenapa mereka melakukan hal yang kita anggap kesalahan? Ya, jadi supaya memvalidasi kebutuhan, kita bisa berkata seperti ini. Kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya. Ya, kamu pasti bisa melakukan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Ya, apa yang penting bagimu? Kenapa kamu tadi berkelahi nak? Ya, pasti ada sesuatu alasannya. Ya, sebenarnya kamu bisa berbuat yang lebih buruk lagi, tapi syukurlah kamu tidak melakukannya. Ya, memang bagus kamu mempertahankan dirimu, bagus kamu menjaga dirimu, bagus kamu tidak mau dibuat semena-mena oleh teman-temanmu. Ya, tapi maukah kamu belajar cara lain? Ya, di sini kita mulai masuk. Kita validasi dulu kebutuhannya. Si anak berkelahi karena dia menjaga dirinya, mempertahankan hidupnya, ya kan? Atau dia perlu mencari apa yang dia butuhkan tadi sesuai kebutuhan dasar. Nah, setelah kita validasi kebutuhannya, baru kita ajak dia untuk menambahi sikap-sikapnya supaya jangan terulang lagi hal yang sama. Dan yang terakhir di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ketika sudah kita tanya kebutuhannya, maka kita tanya kembali keyakinannya. Inilah pentingnya tadi sebelumnya kita membentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama anak didik kita ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita nak, atau di sekolah kita nak? Ya, kelas yang seperti apa yang ideal itu nak? Nah, kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan? Ya, itulah dia kira-kira 3 langkah ya untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini berfokus pada bagaimana cara memperbaikinya ke depan, bukan berfokus pada kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Ya, ini kita bisa mengajak murid mengintervensi dirinya supaya mereka kembali ke tujuan utama. Baik, Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya berikan, yang dapat saya sampaikan. Nah, di akhir sesi ini saya kembalikan kepada Ibu moderator.
2 pertanyaan saja. Mungkin dari Bu Si Tohang dari tadi sudah melirik saya katanya sama Bapak Ginting katanya. Oke, kita waktu dan tempat sudah persilakan untuk Pak Ginting pertama. Baik, terima kasih. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mendapat pengalaman baru tentang bagaimana kedepannya kita akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Jadi terima kasih untuk Ibu Tuti Marini Tarigan yang sudah berbagi pada kesempatan ini. Tetap semangat dan tetap berbagi untuk kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ginting. Berikutnya untuk Bu Si Tohang. Oke, terima kasih buat Ibu Tuti yang telah menyampaikan materinya yaitu tentang disiplin positif. Di sini kami jadi mengetahui untuk bagaimana membuat siswa tersebut supaya bisa mematuhi disiplin di sekolah. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Silma. Lalu kita lanjutkan. Kami terima kasih banyak juga dari komunitas belajar SMP Negeri 3 untuk ibu narasumber kami tidak henti-hentinya untuk berbagi dan menggerakkan SMP Negeri 3 SMA. Dan untuk seluruh peserta kami informasikan bahwa nanti kita akan bagikan sertifikat kehadiran 2 JB untuk kehadiran diseminasi positif. Untuk linknya akan kita bagikan di grup komunitas belajar SMP Negeri 3 SMA 6 Juli. Silakan diisi dan akan dikirimkan ke email masing-masing. Berikutnya kita masuk ke acara penutup karena diawali dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ujung. Karena acara kita sudah berakhir, maka kita tutuplah acara kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Saya bawakan dalam agama Muslim atau Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan dan kami telah menyelesaikan pekerjaan kami ataupun acara kami ini. Engkau telah memberkatinya dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan dapat kami terapkan kepada anak-anak kami, dan ibu narasumber kami mendapatkan apa yang dia inginkan ya Allah, dan lancarlah semua segala urusannya. Terima kasih ya Allah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kami ajak untuk ngobrol bersama diseminasi positif di layar kita ke depan sebelum kita melanjutkan acara. Kami ucapkan banyak terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau mau